Padahal tetap ada azannya, tetap ada baca Qur'annya, kalau subuh ada tarhimnya, tetap dilakukan, bahkan tetap ada jemaah walaupun hanya beberapa orang pengurus DKM saja. Nah itu kemarin sempat terjadi pada saat-saat kita masih merasakan PSBB yang cukup ketat. Nah sekarang alhamdulillah konon katanya walaupun keadaannya cukup ya mengkhawatirkan, di mana 3 waktu atau 3 kesempatan angkanya cukup naik tajam, bahkan di Jakarta juga katanya pecah rekor beberapa hari yang lalu ya. Tetapi kita dalam keadaan apapun tentu ini sebuah keniscayaan bagaimana menyikapi musibah. Nah makanya pada siang hari ini dalam suasana masih dalam musibah wabah pandemi ini, kita masih diberikan oleh Allah kesempatan, kekuatan, ya, kesehatan untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah dan meneruskan ya singkat padat insyaallah taklim zuhur kita pada siang hari ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pilihkan judul dengan judul yang agak ya mengambil makna filosofis, yaitu judulnya putuskan mata rantai penularan COVID-19, namun jangan pernah putus dari rahmat dan nikmat Allah. Nah, ini dia judulnya kira-kira. Semua kita pasti mengharapkan memutuskan segera mata rantai virus ini, memutuskan penularan COVID-19 ini, tapi jangan pernah lupa, jangan sampai kita pernah putus dari rahmat dan nikmat Allah. Makanya saya ingatkan kembali ayat yang kita baca dalam Al-Fatihah. Ketika kita mengatakan doa kita, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus ya Allah. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang telah Engkau beri kenikmatan atas mereka. Nah, ini muncul pertanyaan. Jadi ada ayat penjelasannya biasanya berikutnya. Ya, kita tadi minta tunjukilah kami jalan yang lurus. Mana itu jalan yang lurus? Yaitu siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Muncul lagi pertanyaan berikutnya, mana itu jalan orang yang diberi nikmat oleh Allah? Apakah ada pada ayat berikutnya? Perhatikan ayat berikutnya. Ya. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kalimatnya berbunyi, yaitu bukannya jalan orang-orang yang Kau murkai dan bukan pula jalan orang yang sesat. Kalau begitu mana dia? Mana kriteria orang yang diberi nikmat oleh Allah? Ternyata pada ayat berikutnya nggak ada penjelasannya. Nah, makanya ini yang kalau sering disebut dengan ada istilah tafsir munasabah, ya, tafsir ya yang saling terkait. Ternyata kalau kita perhatikan ada penjelasan pada ayat yang lain, yaitu surat An-Nisa ayat 69. Tadi dibacakan di mukadimah, Allah mengatakan wa may yuti'illah war rasul, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, ya, faulaika ma'al ladzina an'ama Allah, maka mereka bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Nah, lihat ayatnya. Siapa orang yang diberi nikmat oleh Allah? Allah mengatakan minan nabiyyin. Jadi kita minta kepada Allah agar kita diberi nikmat oleh Allah, menjadi kelompok orang yang diberi nikmat oleh Allah. Ternyata penjelasannya adalah siapa orang yang diberi nikmat oleh Allah? Yang pertama minan nabiyyin. Jadi saya ingin katakan kepada Bapak Ibu sekalian, memang kita sedang diuji oleh Allah. Nah, kalau itu kita diberi oleh Allah musibah, ya, ini musibah kan? Nah, sekarang kita lihat apakah lebih banyak nikmatnya atau musibahnya. Nah, ini kadang-kadang kita harus banyak melakukan kalkulasi perhitungan, ya. Mohon maaf, ada orang misalnya ketika umurnya 55 tahun
Allah kasih penyakit. Padahal 54 tahun lebih lamanya sehat saja. Alhamdulillah sehat-sehat aja, nggak ada masalah, nggak ada penyakit. Tahu-tahu umur 55 dikasih Allah penyakit. Jadi baru setahun penyakit Allah kasih. Jadi Allah kasih nikmatnya banyak, setahun dikasih ujian oleh Allah. Nah ini artinya apa? Kita mau hitung-hitung lebih banyak mana? Nikmatkah atau mungkin musibah atau ujian? Nah sama dengan kita hari ini. Kita mungkin sepanjang umur kita Allah kasih nikmat hidup tiap tahun. Alhamdulillah kita nggak ada jarak, ya. Kumpul empet-empetan, ya kan gitu kan? Ya, kita bisa berkerumun, kita bisa apa namanya? Ya bebas. Ternyata Allah kasih musibah. Allah kasih wabah. Masya Allah kita mulai agak ini ya, agak kaku ya. Ketemu orang bingung mau salaman atau enggak salaman. Kadang-kadang bingung Pak ya. Saya juga kadang-kadang bingung ini. Ya, ya, ada yang pasrah, ada yang tawakal, bukan pasrah, ada yang tawakal, salam aja lah, bismillah, kan begitu kan? Padahal protokolnya katanya jangan salaman, kan begitu, karena dikhawatirkan menyebar, ya kan? Tapi ala kulli hal kita ingin mengatakan bahwasanya sepanjang kita ikhtiar, ya, makanya artinya kalau udah salaman terpaksa juga segera cuci tangan. Makanya saya pun kadang-kadang terpaksa kemana-mana bawa apa namanya itu Pak? Iya Pak ya, ini bukan promosi ini Pak. Nah, ya, walaupun di kantong tetap ada ya kan. Kadang-kadang orang ya mau nggak mau salaman juga, ya. Ya udah langsung kita ya diam-diam lah. Ya, kalau ada dia kan tersinggung juga dia. Ya tersinggung dia enak aja loh, emang gua bawa virus sampai gitu. Padahal bukan masalah kita bersuuzon dengan dia, apalagi lagi rame ini kan ada istilah aerosol, airborne segala macam, orang tanpa gejala. Intinya apa? Kita tetap ikhtiar. Nah, Allah kasih kita nikmat, ya, nikmat sehat sepanjang umur kita ini banyak sekali. Ada yang sudah 54 tahun umurnya nikmat sehat, tahu-tahu sekarang dikasih penyakit atau dikasih musibah. Nah, oleh karena itu kita ingin putuskan mata rantai virus ini, tapi jangan pernah putus dari rahmat dan nikmat Allah. Apa itu nikmat Allah? Kita lihat ayatnya tadi. Allah mengatakan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah itu adalah yang pertama kelompok para nabi. Minan nabiyyin. Kita tidak pengen jadi nabi. Saya ulangi, kita tidak pengen jadi nabi. Dan kita bukan nabi, tapi kita pengen mencontoh akhlaknya para nabi, mencontoh perilakunya para nabi. Jadi maksudnya minan nabiyyin, yaitu orang yang diberi nikmat oleh Allah, kelompok para nabi. Contohlah ittiba', ya, ikuti ittiba' ala rasul, ikuti nabi dan rasul Allah, ya, apalagi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga nabi-nabi yang lain. Kita juga mengambil ibrah pada Nabi Ibrahim, ya, Nabi Ismail. Ini sebentar lagi kurban kan, sebentar lagi kurban. Kita mengambil ibrah bagaimana perintah kurban itu diperintahkan Allah kepada Nabi Allah Ibrahim dan Ismail. Kita ambil ibrah itu, perintahnya kita ibrah, ittiba', dan juga nabi-nabi yang lain. Jadi yang pertama kata Allah, nikmat yang dilimpahkan itu diantaranya kepada kelompok para nabi. Minan nabiyyin. Yang kedua, wasiddiqin, dan orang-orang yang jujur, orang-orang yang berkata benar. Allahu Akbar. Bapak Ibu sekalian, inilah akhlak yang luar biasa, yaitu akhlak siddiq, jujur, ya. Makanya dulu ya lembaga anti korupsi kita pernah bikin spanduk gede di kantornya, kantor yang lama dulu. Bahkan juga kantor baru sempat dipasang sebentar. Judulnya jujur itu hebat, kan begitu. Ya. Saking emang berat sekali untuk jujur, dibikin di baliho mahal-mahal, besar-besar, ya mungkin nyetaknya mahal itu, Pak. Hampir bisa menutupi gedung. Kenapa? Ajakan kepada semua orang. Supaya apa? Jujur itu hebat. Makanya alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birra. Kata Nabi, berlakulah jujur, karena jujur itu menunjukkan kamu, menuntun kamu kepada kebaikan. Ya. Jadi orang jujur itu akan ya menuntun dia kepada kebaikan. Yahdi ilal birra. Fa innal birra yahdi ilal jannah. Dan orang yang berbuat baik itu karena jujur dia jadi baik. Orang yang baik itu akan menuntun dia kepada surga. Jadi jujur ujungnya surga. Masya Allah. Makanya kita ingin jadi orang jujur. Makanya ini lagi ramai juga kan.
lagi rame. Kenapa? Ada korbannya dokter di Solo kemarin, ya, di rumah sakit Karyadi. Katanya kenapa? Gara-gara pasien gak jujur gitu kan. Sempat ada kalimatnya, gara-gara pasien gak jujur. Dia gak bilang dari mana dia. Rupanya ternyata mereka OTG, mungkin orang tanpa gejala. Akhirnya dokter, tenaga medis kenapa? Nah, jujur itu ternyata penting. Apalagi dalam kehidupan kita sehari-hari, dengan keluarga, dengan anak-anak, dengan sejawat, teman kantor, dan seterusnya. Jadi yang kedua, minas siddiqin, orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah adalah orang jujur. Makanya jujur itu indah betul. Ya, sampai-sampai sahabat Nabi, sahabat Rasul, Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar orang yang jujur, yang berkata benar, yang membenarkan apa yang diterima oleh Rasulullah. Waktu itu terjadi peristiwa Isra Mi'raj. Abu Bakar nggak banyak ngomong, nggak banyak protes, nggak banyak komplain, ya, nggak banyak cincong kata orang sekarang. Dia yakin bahwasanya benarlah Rasulullah melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Makanya dia diberi gelar As-Siddiq. Jadi yang kedua, Bapak Ibu sekalian, orang yang diberi nikmat oleh Allah adalah orang yang jujur. Yang ketiga, was-syuhada, orang-orang yang syahid. Allahu Akbar. Ini termasuk lagi kita hadapi sekarang, yaitu konon katanya para ulama telah mengatakan bersepakat orang yang menjadi korban COVID-19 ini mereka dimasukkan kategori syahid. Ya, syahid Pak. Syahid dalam kategori tetap pelaksanaannya ada fardu kifayahnya normal, tapi dia kategori syahid. Sama dengan orang yang mohon maaf wafat dengan musibah banjir, kena wabah, ya, kena air bah, tsunami, ya, bahkan ibu-ibu yang meninggal karena melahirkan dia syahid. Nah, syahidnya bukan syahid seperti pahlawan perang, ya, tetap dilakukan normal fardu kifayahnya, dimandikan, dikafani, disolatkan. Bahkan kita tahu bahwasanya dengan protokol COVID, ya, Masya Allah. Ya, ini lagi rame, ini banyak sahabat-sahabat saya yang wafat juga, teman guru kita, ya, yang segera karena memang dalam suasana PDP, dalam pasien dalam pengawasan, ya, dengan ala kulihal ketika wafat dilakukan protokol COVID. Yang terbaru lagi rame itu anaknya Mbah Maimun Zubair, ya, yang wafat kemarin, ya, sempat rame ditanya karena konon katanya kata ketua gugus tugas dia positif, tapi santri nggak mau bahas itu. Walaupun memang pemakamannya cepat sekali sesuai dengan protokol, wafatnya jam 7:30 malam, jam 1 malam langsung dimakamkan. Nah, apapun yang terjadi, mereka syahid, ya. Inilah syuhada. Apalagi para syuhada, para pejuang, pahlawan bangsa yang mereka membela agama Allah, berperang, ya, melawan musuh-musuh Islam. Masya Allah, ini para pejuang di Palestina, ya. Kemarin mungkin dulu yang awal-awal berjuang di Afghanistan, ya, mereka bertempur, memuliakan, menjaga, ya, kemuliaan kalimat tauhid la ilaha illallah. Maka para syuhada mereka termasuk dalamnya, kata Allah, orang-orang yang mendapat nikmat oleh Allah. Masya Allah, kita juga ingin Pak. Makanya doa kita kan mesti ingat Pak, doa namanya doa rabitah, ya. Doa rabitah itu kan ada kalimat wa amidha ala syati bisabilik, ya. Doa rabitah itu kalimatnya Allahumma innaka ta'lam anna hadhil qulub qad istama'at ala mahabbatik wal taqad ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fawaffiqillahum marabitataha waddi muddaha wahdiha subulaha wamlaha binurika alladhi la yakhbu washrah sudurha bifaidil imani bik wa jamilit tawakkuli alaik wa amidha ala syahadati fi sabilik. Lihat Pak, ada inti doanya, kalimatnya, dan wafatkan kami, matikan kami ya Allah dalam keadaan syahid. Allahu Akbar. Semua orang juga sampai dikatakan sebuah semboyan yang luar biasa, iskariman aw mursyahidan. Hiduplah penuh dengan kemuliaan, mulia karena memuliakan kalimat tauhid, atau kamu syahid di jalan Allah. Jadi yang ketiga adalah orang yang dapat nikmat adalah kelompok para syuhada. Wasyuhada, kata Allah,
Yang keempat, wassalihin. Yang keempat, orang yang dapat nikmat oleh Allah adalah kelompok para orang-orang soleh. Mudah-mudahan kita yang hadir pada hari ini termasuk dalamnya adalah orang-orang yang soleh. Orang soleh artinya orang baik. Insya Allah kita orang soleh. Makanya kan nggak gampang juga bilang orang soleh kan gitu. Ya kadang-kadang malu dibilang soleh kan. Padahal soleh orang baik artinya. Soleh orang baik. Makanya kita juga insya Allah mudah-mudahan jadi orang soleh. Orang soleh dia mau tawassaw bil haq, tawassaw bis sabr. Maka lagi rame ini kan, setiap sore juru bicara COVID-19, juru bicara gugus tugas ya, Pak Dr. Ahmad Yuryanto selalu mengulang-ulangi. Ingatkan saudaramu, tegur ya. Ingatkan saudaramu, tegur kalau dia tidak waspada, tidak hati-hati. Apa artinya? Artinya kita jadi orang baik. Nggak egois. Kita pakai masker, yang sebelah nggak pakai, kita juga rugi Pak. Rugi nggak Pak? Halo, lemas amat ya. Rugi nggak Pak? Rugi kita. Makanya kita ingatkan baik-baik, Mas pakai masker begitu. Saya mohon maaf nih kadang-kadang di tempat saya begitu, bahkan karena tempat nongkrongnya begitu, masya Allah kalau pulang malam nih ya kita susah payah ya, make dia kagak pakai misalnya, ingatkan. Pakai masker. Apa? Maksudnya kita pengen jadi orang baik. Orang soleh itu apa? Saling mengingatkan. Tawassaw bil haq, tawassaw bis sabr, tawassaw bil marhamah. Ingatkan dalam kebenaran, ingatkan dalam kesabaran, ingatkan dengan kasih sayang. Ini subhanallah ini Pak. Kita kan ini karena sering lihat gadget ya, lihat medsos ya. Ini lagi rame lagi kan, apa itu namanya? Aerosol, airborne. Kemarin udah pernah diingatin. Katanya dia akan ada di udara. Bingung juga kita kan. Gak bisa ngapain kita ini. Artinya apa? Ini artinya kewaspadaan. Saling ingatkan. Maka orang soleh dia saling ingatkan saudaranya agar saling menyelamatkan dari musibah ini. Maka yang keempat jangan lupa wassalihin. Lalu Allah tutup dengan kalimat wa hasuna ulaika rafiqa, dan itulah dia sebaik-baik teman. Jadi bertemanlah dengan orang-orang yang dikasih nikmat oleh Allah, yaitu siapa tadi? Ada 4 kelompok. Para nabi, orang-orang siddiq, orang-orang syuhada, dan orang-orang soleh. Nah, inilah maksudnya apa tadi? Jangan pernah putus dari nikmat Allah. Maka kita pengen orang-orang yang dapat nikmat Allah, yaitu masuk dalam kelompok ini. Yang kedua tadi ada makna jangan putus dari rahmat dan nikmat Allah. Kalau nikmat sudah, sekarang rahmat. Ini kadang-kadang juga kita suka sering salah kaprah. Ya, apa rahmat? Rahmat itu artinya sayangnya Allah, kasih sayang Allah kepada kita. Kita tidak cukup ke surga dengan amal kita yang banyak. Kenapa? Karena kita ke surga karena rahmat Allah. Inilah dia. Maka kita jangan pernah putus dari rahmat dan nikmat Allah.